Jika semakin intensif komunikasi yang bisa kami lakukan, mudah-mudahan terbuka ruang yang lebih luas bagi kebersamaan perjuangan baik Partai Nasdem maupun Demokrat ke depan. Ya, saya kira sangat mungkin. Saya termasuk orang yang 100% hakul yakin bahwa Demokrat dengan Nasdem akan sangat mungkin berkoalisi untuk kepentingan pemilu 2004. Kemungkinan itu juga ada kemungkinan itu. Nah, cuman kan belum pada hari ini ya. Argumennya dua hal. Pertama, ini karena faktor Anies Baswedan yang menjadi salah satu nominator capres yang diusung oleh Nasdem. Kalau Anies Baswedan yang kemudian diusung oleh Nasdem, saya kira Demokrat memiliki titik temu yang sama, tentu dengan menyorongkan AHY sebagai cawapres. Yang kedua, kalau dilihat rata-rata, dengan menyodorkan nama Anies Baswedan, ini kan secara tidak langsung Nasdem ingin membuat front politik secara terbuka kepada pemerintah dan kubu PDIP tentu saja, bahwa di 2024 sangat mungkin keduanya akan pisah jalan. Setelah 2 periode lamanya ini berfungsi dalam urusan politik. Hubungan Mas Agus ini tentu akan semakin erat. Komunikasi silaturahmi yang sudah terbina selama ini. Yang jelas, kami ingin selalu hadir untuk membangun sebuah semangat yang sama sebagai sahabat. Dan ini akan merupakan satu bentuk keinginan kami bersama untuk semakin mendekatnya hubungan silaturahmi yang sudah ada di dalam memberikan pemikiran-pemikiran kami. Bagi kami, bagi keluarga kami, chemistry yang sudah ada dan dibangun selama ini merupakan kekuatan, merupakan sebuah capital yang insya Allah juga bisa terus kita perkuat untuk perjuangan ke depan. Barangkali ide-ide yang ada, tentu di dalam selalu aspek kehidupan yang ada dalam keseharian kehidupan kita pada negeri yang kita sayang ini. Tentu dalam kesempatan yang sangat baik hari ini, kami tadi berdiskusi tentang berbagai hal. Kami mendengarkan beliau ini adalah senior, mentor, dan juga banyak sekali pengalamannya. Oleh karena itu, kami dengarkan baik-baik semuanya. Tapi tadi juga kita berdiskusi tentang pandangan global hari ini terkait ekonomi dunia, berbagai tantangan yang juga akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap Indonesia, serta harapan kita tentu bisa tetap mengawal bangsa yang kita cintai ini agar bukan hanya survive tetapi juga bisa semakin maju ke depan. Untuk itulah saudara semuanya, saya ingin mempersilakan yang paling barangkali punya buat teman-teman memberikan pertanyaan pada Mas Agus dan Mas Agus jawab. Kami juga berbicara tentang politik yang sangat dinamis. Saat ini kita ingin terus membangun visi misi dan platform yang memiliki kesamaan-kesamaan di sana sini untuk rakyat, untuk bangsa, negara, dan pada akhirnya jika semakin intensif komunikasi yang bisa kami lakukan, mudah-mudahan terbuka ruang yang lebih luas bagi kebersamaan perjuangan baik Partai Nasdem maupun Demokrat ke depan. Ya, saya kira sangat mungkin. Saya termasuk orang yang 100% hakul yakin bahwa Demokrat dengan Nasdem akan sangat mungkin berkoalisi untuk kepentingan pemilu 2004. Argumennya dua hal. Pertama, ini karena faktor Anies Baswedan yang menjadi salah satu nominator capres yang diusung oleh Nasdem. Kalau Anies Baswedan yang kemudian diusung oleh Nasdem, saya kira Demokrat memiliki titik temu yang sama, tentu dengan menyorongkan AHY sebagai cawapres. Yang kedua, kalau dilihat rata-rata, dengan menyodorkan nama Anies Baswedan, ini kan secara tidak langsung Nasdem ingin membuat front politik secara terbuka kepada pemerintah dan kubu PDIP tentu saja, bahwa di 2024 sangat mungkin keduanya akan pisah jalan. Setelah 2 periode lamanya ini berfungsi dalam urusan politik. Inilah yang saya kira juga membuat kenapa Demokrat, kemarin juga PKS, silih berganti mendatangi Nasdem, menjajaki soal kemungkinan koalisi. Tujuannya satu,
yaitu upaya melawan hegemoni politik ya yang selama ini sudah dimenangkan oleh PDIP, yang selama 2 periode berturut-turut memenangkan pemilu, baik Pilpres dan Pileg. Jadi itulah yang saya kira kemudian kenapa yang disebut oleh Pak Surya Paloh itu ada chemistry, kemudian AHY juga menyambut baik, karena ada titik temu tentang kemungkinan Anies yang diusung. Yang kedua, adanya keinginan supaya dominasi politik selama 2 periode ini bisa diakhiri. Ya, kalau kata Pak Surya, ada yang bisa disampaikan ke publik, ada yang lebih tertutup. Tetapi saya bisa pastikan di sini, hubungan kami lebih terasa nyaman, semakin hari semakin kuat, dan juga lebih terbuka. Terbuka dalam arti kita bisa membedah dengan lebih leluasa dinamika hari ini, peta politik hari ini, dan proyeksi-proyeksi yang mungkin bisa kita ikuti bersama. Tetapi beliau juga sering mengingatkan, kita tidak boleh terburu-buru, semuanya harus di-update dengan baik, karena memang inilah nature dari politik kita, begitu dinamis, begitu penuh dengan kejutan, misterius kadang-kadang, tetapi insya Allah dengan semakin dekat dan juga semakin sering kami bisa berkomunikasi dan bersilaturahim, maka akan semakin kuat lagi. Partai Nasional Demokrat dan Partai Gerindra sepakat untuk berhati-hati dalam membangun koalisi pada pemilu 2024. Usai bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan mereka tak bisa mengatur sendiri dalam membentuk koalisi, meski sudah berteman lama. Menurut Prabowo, ia bersama Surya Paloh sama-sama bertanggung jawab kepada partai masing-masing, baik Prabowo maupun Surya Paloh tak menjawab langsung terkait kesepakatan membentuk koalisi. Prabowo berdalih keduanya sepakat untuk menjaga keutuhan bangsa dan merawat Pancasila. Beliau punya konstituen, saya punya konstituen, kami bertanggung jawab kepada partai. Apapun terjadi kami komit bersama menjaga Pancasila, menjaga keutuhan Republik Indonesia. Kami tidak hanya untuk pemilu, kami lebih dari itu, kata Prabowo. Prabowo menyebut pertemuannya dengan Surya Paloh sebagai romantisme perkawanan yang telah terjalin 40 tahun, merupakan suatu kekuatan bagi kami berdua untuk nanti bisa membahas banyak hal, tidak hanya terbatas pada hubungan pribadi, tapi juga masalah-masalah strategis bagi kepentingan kemajuan bangsa dan negara, kata Prabowo. Prabowo pun buka suara soal kunjungannya. Ia bilang salah satu bahasan ialah soal masa depan Indonesia. Kami ingin laju pembangunan, arah pembangunan, itu mantap dan stabil. Kami komit kepada kesatuan nasional, kerukunan, toleransi, kami komit memantapkan Pancasila kepada anak-anak muda. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diyakini akan mendapatkan tiket untuk maju pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Partai pengusungnya sama dengan partai yang mendukungnya pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu, akan terulang lagi partai-partai yang mendukung Anies di Pilpres seperti yang terjadi di Pilgub DKI yang lalu. Anies akan didukung oleh partai-partai seperti PKS, Gerindra, dan Demokrat. Kenapa begitu? Karena partai-partai akan mendukung calon yang berpeluang kuat menang dalam Pilpres, jelas pengamat politik, Moh. Noval Dugio Demokrat ikut bergabung karena Anies akan berpasangan dengan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono. Noval menjelaskan pasangan tokoh muda ini merupakan duet maut. Dua anak muda yang kuat, satu sipil dan satu militer. Perpaduan yang cocok untuk mengatasi persoalan bangsa. Ego sebagai orang tua itu akan dipaksa legowo untuk menyerahkan persoalan bangsa ini kepada kedua anak muda ini, ungkapnya. Menurutnya, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Letjen Prabowo Subianto juga akan legowo memberikan kesempatan kepada dua tokoh muda tersebut untuk tampil. Sudah pasti Pak Prabowo akan legowo juniornya yang maju. Pak Prabowo seorang kesatria yang paten, bukan jenderal kaleng-kaleng, imbuh Noval. Apalagi, Prabowo sudah 3 kali maju dalam Pilpres tapi selalu menelan kegagalan dan merasa dicurangi. Jadi kita biarkan Pak Prabowo istirahat di hari tuanya dengan menyerahkan kepemimpinan bangsa ini kepada yang lebih muda, smart dan sudah teruji kepimpinannya. Dukungan Prabowo kepada pasangan Anies AHY juga, kata Noval melanjutkan, tidak lepas dari adanya komunikasi dengan mantan Presiden Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, pendiri Partai Demokrat. Pembicaraan antar jenderal beda dengan sipil. Kalau antar sipil yang dibicarakan hanya mencari kekuasaan, tapi kalau sesama jenderal yang didiskusikan adalah kemajuan dan keamanan bangsa dan negara, ucapnya. Noval yakin bila Gerindra, PKS dan Demokrat berkoalisi sebagai pengusung Anies AHY, duet ini akan memenangkan Pilpres, karena besarnya peluang untuk menang tersebut, partai-partai lain mau tidak mau juga akan ikut bergabung. Enggak mungkin partai-partai akan mendukung pasangan hanya sebagai penggembira Pilpres saja.